Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ketemu lagi ya di kuliah topik 7 ya. Embedded Microcontroller. Kita spesifik sekarang coba membahas tentang Arduino ya. Sebenarnya saya ingin juga secara spesifik membahas Raspberry misalnya, karena Raspberry itu sangat bagus juga ya, penting juga. Cuman kampus kita itu belum punya labnya ya, jadi belum ada kita medianya untuk ini. Dan kalau Raspberry dia nggak ada simulatornya ya. Dia pakai Python dia memprogramnya, karena Raspberry itu mini PC, dia benar-benar mini PC. Ya, tapi nanti coba saya cari tutorial yang bagus ya untuk bisa kita ikuti. Nah, kalau kita mau memprogram Arduino seperti ini ya, simulator yang paling simple, yang populer juga namanya Ardusim namanya ya. Kamu cari di Google banyak nih linknya untuk download ya. Kalau nggak salah di e-learning kita juga ada linknya untuk download. Nah, nanti saya cek lagi ya. Download ini aplikasi Ardusim ini, kalau kamu cari di Google juga banyak nih. Ini untuk belajar codingnya terutama ya. Cuman kelemahan dari simulator ini kita tidak bisa menggambar sketnya ya. Sketnya tidak bisa kita gambarin. Jadi dia beberapa sensor dimunculkan sini ya. Nah, tapi gambar koneksinya tidak bisa kita gambarkan sketnya ya, sket microcontrollernya. Tuh, tapi nggak apa-apa. Ntar saya menyederhanakan ini dulu ya. Sudah ini. Oke, nah bagaimana struktur pemrograman Arduino ya? Jadi kalau pakai simulator Arduino inilah struktur pemrograman Arduino ya. Kalau kamu mau ngedit codingnya, tinggal kamu klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, Arduino ini sintaknya ya, sintak pemrogramannya menggunakan bahasa C. Bahasa C. Saya nggak tahu kamu di mata kuliah lain dapat nggak materi bahasa C. Karena sekarang tuh bahasa pemrograman itu udah banyak, jadi kadang kurikulum T ini susah mau menyelesaikan perkembangan zaman ya. Ya kalau pakai yang up to date sekarang banyak orang pakai Python ya. Kalau coding web mau banyak lagi ya webnya. Tapi intinya kalau webnya kamu harus tahu JavaScript, PHP gitu aja lah, HTML ya pasti. HTML yang HTML5 ya. Nah kalau bahasa C itu sebenarnya ini bahasa induk sebenarnya, bahasa induk dari hampir semua bahasa pemrograman sih bahasa C. Kalau nggak salah Python itu juga dikembangkan dari bahasa C sebenarnya. Nah sintaknya seperti ini ya bahasa C ya. Termasuk Java ya. Java itu bahkan sintaknya mirip banget dengan C ya. Kalau kamu ngerti Java ya belajar C lebih mudah ya. Atau sebaliknya ya. Nah, jadi ada dua subroutine namanya ya. Ini namanya subroutine atau subprogram ya. Ini ada 2 subprogram di dalam pemrograman Arduino. Yang pertama subprogram setup ya. Kemudian ada subprogram loop. Yang subprogram ini akan dieksekusi berulang ya, selama Arduino-nya nyala gitu ya. Kalau yang setup ini perintah yang ada di dalamnya, jadi blok perintahnya di antara tanda kurung kurawal itu ya. Ini hanya dieksekusi sekali jalan ya. Jadi saat Arduino-nya kita nyalakan, ya dieksekusi ya di void setup ini. Nah selesai void setup ini dieksekusi, terus dia langsung ke void loop. Tentu selain 2 metode ini ya, jadi kadang disebut subprogram dalam teori-teori bahasa pemrograman secara umum ya. Kalau di dalam teori bahasa C ini atau juga di Java ya, ini keyword void ini
disebut sebagai keyword untuk menciptakan methods gitu ya. Nah, jadi saya kasih keterangan boleh. Ini disebut juga metode gitu, methods. Nah, kadang disebut juga dengan nama, kadang disebut dengan method. Nah, gitu ya. Jadi sebuah atau keyword void itu adalah perintah untuk menciptakan methods. Nah, gitu ya. Jadi ada dua methods default ya. Ada pemrograman Arduino yaitu setup dan loop. Nah, bedanya setup dengan loop ini ya. Kalau setup itu dieksekusi sekali jalan ya, pada saat pertama kali Arduino dinyalakan. Kalau loop ini dieksekusi terus-menerus selama Arduino-nya nyala, nah, gitu ya. Tentu kita juga bisa membuat method yang lain. Kita bisa bikin void yang lain nih. Void sub program 1 misalnya gitu boleh, bikin method sendiri boleh di sini. Nah, gini boleh. Sebuah method sebenarnya ada dua bentuk ya, ada yang bentuknya function, ada yang bentuknya non function ya. Kalau function dia bisa menghasilkan nilai, nah itu di teori bahasa pemrograman harusnya kamu tahu itu. Nah, kalau dia sebuah function biasanya ada parameter-parameter di sini ya. Nah, tapi di pemrograman sini kita akan belajar dasar aja. Jadi yang penting kamu tahu ini dua hal ini ya. Bahwa di dalam C itu ada dua buah metode yang bawaan itu ya, standar ya. Pasti ada ya. Saat kamu bikin program Arduino yaitu metode setup dan loop. Nah, karena void setup ini akan dieksekusi sekali gitu ya, saat programnya pertama dijalankan, maka biasanya dia digunakan untuk men-setting variabel. Contohnya gini, misalnya saya mau bikin variabel untuk menghidupkan lampu ya. Untuk menghidupkan lampu tuh, coba saya cari contoh program dulu ya. Saya cari contoh program dulu di Arduino saya, di IDE saya ya. Untuk men-setting variabel ya, di void setup untuk men-setting variabel, sedangkan di void loop itu dipakai untuk menjalankan program utamanya. Jadi void loop itu sebenarnya program utama dari Arduino kita ya. Jadi misalnya kita mau membaca data dari sensor gitu ya. Nah, maka proses membaca sensornya itu ditaruh di bagian void loop sehingga Arduino-nya akan membaca sensor sesuai dengan delay waktu yang kita setting di situ ya. Nah, karena ini dikerjakan berulang-ulang terus loop ini, maka biasanya setiap baris perintah itu dia ada delay ya. Nah, terutama perintah yang berhubungan dengan proses membaca data dari sensor ya. Jadi misalnya kita tentukan sensornya dibaca datanya misalnya tiap detik sekali itu ya, tiap menit sekali itu ya. Saya carikan program yang mudah dulu misalnya ya. Contoh program yang mudah ini sebagai hemat memori, saya mau hapus yang ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya ini nih contoh men-setting variabel itu dia. Jadi misalnya ada perintah namanya pimut ya. Nah, kalau ini di Arduino IDE ya, kalau Arduino IDE kan dia kalau mau jalankan harus dipasang Arduino-nya nih. Kalau di sini bisa kita simulasikan. Nah, ini contohnya. Saya ngasih contoh nih. Contoh ini perintah setup pin ya. Pin yang mau digunakan ya. Pada contoh ini kita mau pakai pin 13 ya. Ya, ini di bagian variabel. Nah, di atasnya void setup ini biasanya dipakai untuk mendefinisikan variabel yang ditentukan pada program ya.
Misalnya di sini ada program namanya pin 13, ya diisi dengan angka 13. Tandanya kita akan men-setting atau menggunakan kaki digital 13 ya untuk masang lampu misalnya gitu ya. Nah, ini kita definisikan, kita setting sebagai output. Maksudnya di kaki 13 ini akan bisa kita gunakan untuk mensuplai daya ya, tegangan ya. Jadi kalau kita kasih tegangan, maka dia bisa menimbulkan arus ya. Sehingga kalau kita pasangi lampu misalnya, nah dia akan nyala misalnya. Nah, ini contoh perintah men-setup variabel. Terus, nah bagaimana isi dari void loop ya? Ya misalnya ini saya nggak tahu nih kalau kamu sudah pernah belajar ini tuh belum ya? Saya nggak hafal, tapi kalau yang sudah ya berarti memperdalam lagi. Yang belum ya ini contoh bagaimana memprogram microcontroller ya dari yang basic ya. Nah, kita belum perintah belum nih. Nah, misalnya ini. Nah, ini di void loop kita bisa mengakses pin 13 tadi ya. Jadi misalnya kita akan ngasih tegangan ya. Di kaki 13 ya, kaki 13 itu yang ini ya, di gambar microcontrollernya ya. Ini misalnya ini bayangannya dikasih lampu gitu ya. Terus supaya dia ada tegangan maka kita setting height ya. Jadi height ini keyword ya. Pakai huruf besar semua nih keyword ya. Jadi diperintah. Kalau perintahnya namanya digital write ya. Digital write artinya menulis di jalur digital ya. Di jalur kaki digital kita tulis ya dengan data height ya. Maksudnya kita bikin dia posisi jalurnya tegangannya height. Nah, artinya dia ada voltase di situ. Kalau ada voltase berarti kalau disaluri dengan beban ya, lampu atau ke alat sensor yang lain ya, maka dia akan nyala gitu ya. Jadi dia kalau ke lampu nanti lampunya nyala ya. Kalau supaya kita tahu ya kapan lampunya itu nyala atau mati ya. Jadi habis di high kan ya bisa dibikin low. Jadi kalau high berarti ngasih tegangan, kalau low berarti memutus tegangan. Nah, gitu ya. Ini contohnya nih. Nah, ini perintah ini karena kita taruh di void loop ya, maka dia akan dieksekusi terus-menerus ya. Selama Arduino-nya nyala gitu ya. Oke, yang ini hanya contoh, saya hapus dulu ya. Nah, dipakai, oke. Nah, kalau sudah programnya terus untuk ngecek apakah penulisan sintak kita sudah benar ya. Karena kalau untuk ngecek error program itu pertama dari sintaknya dulu ya. Sintak error itu error yang level paling bawah ya. Jangan salah sintak dulu ya. Nah, ini bisa ditekan tombol compile ya. Kalau di IDE Arduino tekan tombol centang itu ya. Nah, terus untuk menjalankan maka tekan save. Nah, dia akan nyala. Kalau kita lihat nanti kaki 13 ini akan kedap-kedip nih harusnya. Tunggu, mungkin butuh proses ini. Kaki 13 harusnya kedap-kedip ya. Per detik ya. Kok udah keluar ini. Nah. Ada masalah apa kita lihat ya. Tapi nggak ada error tadi ya. Nggak ada error. Atau sebenarnya ini boleh sih kita langsung kita setting aja bisa sini. Ini. Jadi kita pakai kaki 13. Ini kita nyalakan. Delay. Oh, delaynya. Oh, ini 1000 delaynya. Benar nggak masalahnya. Ini nih. Matinya juga 1000. Ini cuma 100 terlalu cepat ya. Delaynya terlalu cepat. Ini kalau 1000 ini berarti itu milidetik ya. Jadi 1000 milidetik berarti 1 detik ya. Oke, saya kompilasi lagi coba ya. Harusnya kedap-kedip berarti. Mana ya? Tidak kelihatan ya. Kedap-kedipnya tidak kelihatan ya.
cara 13 digit banget. Kamu kecepatan delay-nya. Kita naikkan lagi delay-nya naikkan 2, misalnya 2000 Kalau 2000 berarti per 2 detik. Set. Nah, kita lihat. Ada kelihatan juga nih. Harusnya klip-klip ini. Mau kedapet di simulator ini. Sebenarnya ini simulator lama sih. Yang bagus pakai ini sebenarnya. Pakai yang online itu ya. Yang Tinkercad itu ya. Oke, harusnya nyala tadi ya, harusnya jalan dia. Oh, ini ada juga contoh. Oh, ini untuk koneksi ke WiFi ya. Untuk koneksi ke WiFi. Jadi programnya bisa kalau kamu belajar lebih lanjut ya, bisa lebih kompleks lagi. Jadi contohnya nih, ini di ebook ya. Di ebook yang ada di e-learning. Contohnya nih coding untuk mengkoneksikan Arduino yang tipenya Node MCU ya, pakai SP8266 ini untuk koneksi ke server ya, ke server lewat WiFi ya, koneksi ke WiFi. Ya, saya ada project juga dengan mungkin kakak tingkat kamu ya yang sedang ambil skripsi ya, untuk mengembangkan copy pending mesinnya itu sehingga bisa dikendalikan dari atau bisa transaksi dengan uang digital ya. Terus kalau yang pakai multi coin dia yang satu kelompok mau mengembangkan pakai multi coin acceptor ya. Jadi bisa semua uang koin itu bisa dimasuk ke ya. Oh, ini WMOS ya. Atau yang Arduino yang ini. Tapi ini coba sekarang kita pakai Miro coba ya. Oke. Ini kadang oke. Saya kasih link Miro-nya aja, kita diskusi aja ya biar kebanyakan ini. Aja. Miro ini web aplikasi yang berat juga ya. Koneksinya harus kenceng, laptopnya harus bagus ini. Tapi kalau sudah jalan ya ini. Kalau ada pertanyaan juga bisa boleh langsung bertanya ya. Kalau mau pakai simulator yang Tinkercad itu harus, saya tadi belum persiapan dulu, ini webnya harus terbuka dulu nih tempat saya ini. Bisa pakai PC satunya ya. Oke, mana Mironya tadi ya? Kalau ada pertanyaan boleh ya, di chat aja ya. Oh, ini ada 8 yang ikut, bagus. Izin bertanya Pak, berarti Arduino ini hanya menggunakan bahasa C ya, di platform manapun Pak? Iya benar. Jadi bahkan Arduino IDE, nah, kalau kamu sudah punya Arduino IDE seperti ini ya, nah, ini beberapa microcontroller yang bisa kamu pakai untuk memprogram ya, untuk mengkompilasi program
Microcontrollernya itu termasuk selain jenis Arduino termasuk jenis Node MCU tadi ya, dan juga jenis Wemos ya. Nah, nanti tinggal nambahi paket di sini. Ini contohnya ya, kalau saya mau memprogram, ini contoh kode program untuk Node MCU ya. Saya sudah punya contoh kemarin. Ini saya. Nah, ini ya. Jadi tinggal ditambahi, kamu bikin mengakses paket-paket seperti ini nih. Nih contohnya ya. Jadi kalau mau memprogram untuk Node MCU ESP8266 ada beberapa tahap. Pertama di IDE-nya kamu harus di preference ini ya. Jadi pilih menu file preference, kamu harus mengaktifkan paket Node MCU. Nih, pertama ini kamu cari tutorialnya banyak sih di YouTube diajarin nih. Kamu masukkan dulu nih JSON-nya untuk mengakses JSON ya. Nah, ini terus kalau sudah ini di preference-nya kamu tambahi script ini ya, untuk mengakses posisi JSON-nya Ini biasanya download dulu tapi download file zip-nya dulu ya, terus ekstrak di satu folder, terus kamu aktifkan di menu preference tadi, terus di bagian board manager, di board manager ini kamu buka di board manager sini, terus kamu aktifkan untuk paket Node MCU-nya, jadi kamu bisa nambah di sini. Nah, ini nih, kalau kamu nanti dia akan mendownload semua platform yang mau diaktifkan ya. Terus nanti kamu bisa cari di sini Node MCU tipe yang mana yang kamu punya ya. Terus ketikkan, terus diinstal dulu ya. Nah, nanti ada tombol install itu kalau sudah muncul. Itu di board manager-nya ya. Sehingga nanti di di IDE kamu nih, IDE Arduino kamu nih, di menu tools ya, itu nanti muncul jenis boardnya ya. Ini kalau punya saya ini kebetulan sudah saya pasangi untuk Node MCU-nya ya. Kalau yang Wemos-nya juga, kalau kamu mau memprogram Wemos, kamu harus mengaktifkan paketnya, juga jenis boardnya ya. Nah, ini nih. Nah, ini kalau kamu belum mengaktifkan board ESP ini, biasanya ini belum muncul ya. Biasanya muncul standarnya Arduino ini aja ya. Nah, jadi Arduino semua jenis Arduino ada di sini kan. Nah, kalau kamu sudah mengaktifkan board untuk ESP-nya di board manager ini, nanti dia akan muncul ya. Jenis semua Node MCU muncul di sini gitu ya. Biasanya kalau di Indonesia banyak dijual di pasar di e-commerce ini yang jenis Node MCU ESP12 modul ini, modul 12 ini. Ini yang banyak dipakai. Itu terus nanti di port kamu, kalau kamu sudah mencolokkan USB-nya ya untuk mengkoneksikan microcontroller-nya ke Arduino, ini akan muncul ya jalur USB-nya, jalur apa ya. Nah, baru kamu bisa mengupload programnya ya. Ini untuk mengupload programnya, ini untuk mengecek sintak error-nya ya, memverifikasi kode programnya ya. Ada sintak error atau tidak ya. Ini untuk menguploadnya. Nah, jadi kalau pakai IDE harus nyobanya di Arduino ini harus. Ya, untuk menguploadnya di Arduino ini gitu. Kalau simulator kan hanya jalan di simulator ya. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan coba ya? Setting ada pertanyaan. Ini saya mau pakai Miro, tapi waktunya tinggal 10 menit ya. Nah, coba bisa nggak temuat ini Mironya? Oh, saya belum nge-sharing juga ya. Saya harus share linknya nih. Saya tadi belum persiapan dulu. Saya harusnya mengaktifkan Mironya dulu, baru saya buka Zoom-nya tadi ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan lagi boleh lewat chatting aja boleh. Ya, kecuali kalau kamu mau pakai Raspberry ya, nah Raspberry dia agak lain ya, benar lain karena dia sebuah mini PC-nya. Kalau Raspberry itu bisa kamu remote dari PC kamu ya. Di remote, nah tinggal kamu nak bikin program apa ya, nulis program apa bisa itu. Saya belum sempat pengen saya beli Raspberry itu. Kalau Raspberry itu yang termurahnya sekarang sekitar 600-an. Pengen juga untuk praktek ya. Karena lab kita belum punya
kita tuh belum punya lab IoT ya, jadi ya sudah mandiri kita. Oh, ini coba saya share. Sempat nggak nih saya sharekan linknya di chatting ya. Nah, ini kita tutup. Saya share. Oh, kok ada template? Nah, untuk apa template? Nggak perlu template. Nah, saya sharekan link Miro-nya nih. Siapa tahu kita sempat diskusi. Wah, ternyata lambat. Oke. Oh, ini dikasih nama dulu. Oke. Ini kuliah microcontroller 7. Oh. Saya simpan dulu. Harus dikasih nama dulu ini. Oke, saya kopikan ya. Saya kopikan linknya di chat ya. Nah, kamu silakan bergabung. Oke. Nah, panjang nih linknya. Nah, coba silakan kamu bergabung di Miro. Kita diskusinya pakai Miro ya. Supaya ada jejak digitalnya nih. Karena kuliah kita ini dipantau loh ya oleh bagian akademik ya. Jadi sering ada yang nanya, Pak, apakah ujian kuis itu wajib? Oh, ya wajib lah. Kamu dikontrol oleh akademik ini, Pak Heri ini ngajarnya apa tidak? Kalau saya kan jejak digitalnya lengkap ya, videonya ada ya. Nanti media diskusi kita ini saya sharekan juga di e-learning. Jadi nanti bagian akademik akan ngecek ini, Pak Heri ini ngajarnya ada jejak digitalnya gitu ya. Coba saya bikin tag ya. Saya bikin tag, judulnya adalah microcontroller Arduino. Saya yang Nilamo ya. Oke, Muhammad Rengga sudah gabung, bagus. Ada 2 yang gabung ini. Coba kamu tulis ini kuliah 7 microcontroller Arduino. Sebenarnya di microcontroller Arduino ini nanti kita bicara panjang lebar, beberapa pertemuan ya di biar. Coba tugasnya apa saja yang kamu ketahui tentang microcontroller Arduino nih, coba ya. Ini saya kasih tag perintah diskusinya, tuliskan. Tuliskan apa saja. Mungkin kamu bisa menulis spesifikasinya, bisa arsitekturnya, bisa contoh gambarnya juga boleh. Yang kamu ketahui tentang Arduino. Nah, coba. Arduino ini dikembangkan oleh siapa? Coba, siapa yang bisa nulis silahkan. Ada Wery, oke. Siapa lagi nih? Cuma 2 yang aktif ya. Harapan Muhammad Rengga. Cuma 2 nih yang aktif. Silakan di apa? Direspon nih tag diskusi ini. Terus browsing boleh atau baca yang ada di materi boleh ya untuk merespon tag yang saya buat ini. Cara merespon tahu lah ya, kemarin sudah pernah kita pakai ini kan. Kamu klik ini, klik apa? Kotak ini, terus pilih warnanya. Nah, ini sudah nih si Muhammad ini sudah bikin. Tinggal diketik ya. Luruskan di tempat. Nah, ini saya bikin lagi misalnya apa nih? Tuliskan tentang bahasa pemrograman dan struktur pemrograman Arduino. Nah, ini tag yang udah oke, sudah ada yang merespon, ini bagus. Coba kita baca boleh ya. Coba ini kurang besar ya, kecil banget ya. Kamu agak dilebarkan terus, boleh. Nah, ini saya ini. Oke.
Arduino adalah microcontroller, pengendali mikro papan tunggal single board yang bersifat sumber terbuka. Ya, jadi open source ya. Sumber terbuka itu maksudnya open source. Jadi boleh kita mengaksesnya, mengembangkannya, ngoprek gitu ya, bahasa itu ya. Kita oprek boleh Arduino ini. Menjadi salah satu proyek open source hardware yang paling populer. Jadi pengguna microcontroller di seluruh dunia kalau nggak salah ya, termasuk yang dipasang di teleskop Hubble, ya, teleskopnya NASA itu Arduino, dia pakai Arduino ya, microcontroller. Termasuk katanya ya, saya baca-baca kalau nggak salah ya, robot yang sudah dikirim oleh NASA ke planet Mars, nah itu pakai Arduino, gitu. Keren. Jadi Arduino ini memang sudah handal ya, microcontrollernya. Tahu kamu kan, NASA itu, jadi kalau kamu nanya siapa yang punya planet Mars, orang Amerika ya, karena orang Amerika yang pertama kali nancapkan bendera di planet Mars ya, lewat robotnya itu ya, robot Land Rover dia kan. Nah, jadi dari planet Mars dia bisa memotret planet bumi itu ya. Dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Ya, kalau orang elektronik ya biasanya digunakan untuk PLC dia nyebutnya. PLC itu program logic ya. Program logic ya. Kalau kita inilah ada mata kuliah kita ini lah. Untuk ya terapan secara nyatanya ya bisa di smart home, robotik, nah gitu ya. Arduino adalah board microcontroller berbasis Atmega. Nah, boleh ini menyebutkan tipe chipsetnya ya. Chips micro CPU-nya ini pakai ya. Ini jenis Atmega, memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. Nah ya, jadi pinnya ada pin analog, ada digital ya. Nah, kamu harus tahu ya, mungkin di soal-soal kuis kadang keluar ya. Tadi dari simulator kelihatan ya, ini yang namanya pin digital ya, dari 0 sampai 13 pin digital itu ya. Pin 01 ini khusus, ada kegunaan khusus yaitu untuk komunikasi data ya. TX itu transmitter data, kalau RX itu receiver data ya. Jadi TX-nya pakai jalur 1, pakai 0 untuk RX ya, receiver data. Nah, 2 sampai 13 ini bebas. Itu analognya ada di bawah sini. Ini jalur analog dari A0 sampai A5 untuk analog ya. Kalau yang sini untuk tegangan, untuk suplai tegangan. Sebelah jalur analog dipakai untuk suplai tegangan ya. Tegangannya ada dua yang bisa disuplai, ada tegangan 3,3 volt, ada untuk tegangan 5 volt. Nah, gitu ya. Harus tahu ya, mungkin soal itu soal kuis ya. Nah, soal mid berikutnya mid ya, siap-siap kamu mid ya. Kita udah tengah semester sebenarnya. Tuliskan tentang bahasa pemrograman dan struktur pemrograman Arduino. Nah, coba siapa yang mau jawab nitek ini? Ini sayang yang aktif cuma 2 nih. Apa yang lainnya nih? Di partisipannya ada 7 loh. Coba Jeffrey, Wahyudi Ramadi, Andika nih, gabung juga di Mironya ya. Oh, mungkin Miro nih kalau nggak tahu, saya belum pernah browsing di Play Store, ada nggak ya? Kalau di Play Store ada, berarti kamu bisa pakai dari HP mungkin ya.